Shalom, yang diberkati Tuhan boleh saya lihat melambaikan tangannya. Puji nama Tuhan, semua bersuka cita, amin. Saudara bersuka cita pagi hari ini, amin. Sama-sama saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan berikan pujian yang terbaik bagi nama Yesus. Sama-sama tinggikan namanya, muliakan namanya di tempat ini, haleluya. Mari sama-sama kita nyanyikan lebih lagi buat nama Yesus. Kita mau goyang sedikit buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita goyang buat Tuhan, amin. Lebih semangat lagi nyanyikan, lebih semangat lagi pujikan. Hanya bagi kemuliaan nama Yesus. Haleluya. Come on. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, hey, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan
semua glory. Berikan tas kiri kanannya, katakan, yuk lebih lagi puji Tuhan. Woo! Seberapa besar pun masalah kita saat ini, bersama Tuhan kita akan terbang bagikan Raja Wali di atas segala persoalan kita. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Tetap berdiri Bapak Ibu Saudara, kita akan melakukan deklarasi doa. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita sama-sama deklarasikan untuk doa untuk Indonesia. Ya. Mari kita sama-sama bacakan dengan semangat 3, 2, 1. Deklarasi doa untuk Indonesia. Dengan otoritas yang kami terima dari Tuhan Yesus, hari ini kami deklarasikan setiap kata negatif yang diucapkan kepada bangsa kami, setiap kutuk dari generasi ke generasi dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa darah Tuhan Yesus melindungi kota Surabaya dan Indonesia, sehingga tidak ada kekacauan dan kecurangan, baik sebelum, pada saat, dan setelah pemilu 2024. Kami percaya Tuhan akan memilihkan pemimpin yang baik untuk bangsa kami.
Kuasa darah Tuhan Yesus juga melindungi keluarga kami, tempat usaha dan seluruh milik kami. Segala hal yang anarkis, yang jahat, kabar bohong dibungkam, dibatalkan. Segala roh-roh jahat yang menyulut api kemarahan, membawa maut dan kekerasan, diikat, dipatahkan dan dibuang ke jurang maut. Surabaya dan Indonesia aman, tenang dan damai sejahtera. Karena Tuhan Yesus Kristus yang memegang kendali atas segala sesuatu. Roh Tuhan berkuasa, di bawah kepaknya Ia akan meluputkan bangsa kami dari segala mara bahaya, bencana alam dan malapetaka. Ada perlindungan untuk Presiden Jokowi dan seluruh jajaran pemerintahan dari pusat sampai daerah. Tuhan akan memberi mereka hikmat untuk mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Tuhan Yesus turut bekerja mendatangkan kebaikan atas bangsa kami. Ada pembalikan keadaan, kekecewaan, luka dan kesalahan masa lalu sudah berakhir. Hari yang baru telah tiba dan kemuliaan Tuhan Yesus telah terbit atas bangsa kami. Bangsa kami akan jadi bangsa yang makmur dan jadi berkat untuk bangsa-bangsa lainnya. Tuhan Yesus memberkati Indonesia. Kami percaya semua yang kami deklarasikan terjadi, digenapi dan dimeteraikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, ya amin. Puji Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk sambil kita akan sebelum mendengarkan kabar baik, ada satu kabar baik juga. Ini kabar baik yang luar biasa, kita diberi kesempatan untuk di awal tahun ini untuk masuk dalam doa puasa Daniel. Ya. Doa puasa Daniel ini akan diadakan mulai besok, ya, hari Senin tanggal 15 Januari sampai tanggal 4 Februari 2024. Ya, terutama menjelang pemilu, ya, supaya setiap kita nggak salah pilih, tanya dari Tuhan apa yang Tuhan mau untuk kita pilih. Ya, betul-betul harus dapat dari Tuhan. Kemudian juga di tahun 2024 kita dengar akan ada kegelapan, akan ada masalah dan segala macam, perekonomian akan goncang. Supaya kita kuat menghadapi 2024 dan kita lebih dari pemenang. Kita perlu di awal tahun ini mempersiapkan diri, amin. Kita mempersiapkan diri, ambil doa puasa untuk mematikan kedagingan kita. Ya, mematikan kedagingan kita supaya roh kita jadi kuat, amin. Kalau repot dengan doa puasa Daniel, ya, pantangan dengan segala kesukaan kita, mau doa yang full juga nggak masalah. Yang penting sungguh-sungguh doa, ya, doa puasa full maksud saya. Yang ngambil nggak makan, nggak minum misalnya sekian jam, nggak apa-apa. Atau pantangan kesukaan-kesukaannya. Ya, doa puasa Daniel bukan berarti harus nggak makan daging. Oke, nggak makan daging, kesukaannya mungkin daging. Bapak Ibu Saudara, kesukaan saya itu tempe. Kalau saya doa puasa, saya nggak makan daging, saya juga nggak makan tempe karena kesukaan saya tempe. Mungkin gitu. Kesukaan apa? Drakor atau apapun, saatnya kita ambil doa puasa. Ya, jadi ini bicara tentang mematikan kedagingan kita. Jangan bingung begaduh sama enggak boleh makan ini, enggak boleh, enggak. Apa yang didapat dari Tuhan, ambil untuk kita sungguh-sungguh ambil doa puasa supaya kita mematikan kedagingan kita dan roh kita jadi kuat. Amin. Siap doa puasa, yang siap angkat tangannya? Enggak ada. Oh, banyak juga. Puji Tuhan, kita mulai besok kita berdoa selama 3 minggu, 21 hari. Silakan Ibu. Ya, kita akan mendengar kabar baik dari Ibu yang paling cantik. Puji Tuhan. Shalom. Saya akan menyampaikan beberapa kabar baik untuk sepanjang minggu ini. Salam KKAMD, kami kian makmur di sini. Amin, ya amin. Amin, puji Tuhan. Shalom juga untuk yang online. Hari ini Junior Church ibadah di Ruko D11. Setelah doa firman Tuhan silakan ke sana. Bagi jemaat yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini, kami ucapkan selamat datang. Rehobot, rumah bagi semua orang, bukan tamu, kita keluarga. Puji Tuhan. Bagi jemaat hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor PDP Joy Ervian. Mari saudara siapkan hati untuk terima firman Tuhan yang terbaik.
Kemudian Rehoboth Women's Ministry RWM Jumat 19 Januari 2024 pukul 10 pagi. Acara Cell Group mengundang para kaum wanita untuk mengikuti Cell Group RWM di tempat ini. Silakan ibu-ibu, silakan remaja, putri, pokoknya yang wanita ya, jangan yang pria. Lalu ibadah raya GBI Rehoboth Jemur Andayani Minggu 21 Januari 2024 pukul 9.30 akan dilayani oleh PDP Dharma Hendra Putra. Bagi saudara yang punya keluarga, teman atau kenalan yang ada di Surabaya Timur, silahkan diundang ke sana untuk beribadah bersama-sama dan mengalami hadirat Tuhan. Ibadah Raya Rehoboth Pusat 21 Januari 2024, Ibadah Raya pertama pukul 7 akan dilayani oleh PDP Joy Ervian. Ibadah Raya kedua pukul 9 akan dilayani oleh Pastor Robert Louis. Lalu ibadah raya ketiga pukul 17 akan dilayani oleh Pastor Ridwan Nababan. Ibadah juga disiarkan secara online melalui YouTube GBI Rehoboth Surabaya. Jadi saudara tidak ada alasan bahwa gak bisa ibadah. Karena kalau gak bisa datang, sakit atau terhalang, tetap bisa ibadah secara online. Dan hari ini persembahan dapat dilakukan dengan cara scan QR Code yang ada di layar monitor Anda dengan menggunakan aplikasi pembayaran online atau dengan memakai amplop persembahan yang sudah disediakan dan para diaken akan melayani Bapak Ibu Saudara. Terima kasih, mari kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan dengan sukacita, tidak dengan terpaksa. Tuhan memberkati. Haleluya. Silahkan. Buat yang belum punya amplop, mau perlu amplop bisa minta sama diaken, bisa angkat tangan. Ketenangan
tujuan kami Tuhan. Kami mau berserah Tuhan. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Biar kehendak-Mu saja yang jadi Tuhan. Biar rancangan-Mu aja yang terjadi dalam kehidupan kami Bapa. Kami gak mau hidup di luar rencana-Mu Tuhan. Kami mau berpegang teguh hanya padamu Yesus. Bejana-Mu untukmu. Mari sama-sama angkat tanganmu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku,
Dia Allah yang setia, Dia Bapa yang baik, tak pernah tinggalkan, selalu beserta. Itu Engkau Tuhan, itu Engkau Yesus, Allah yang selalu beserta kami, memegang tangan kami, memegang hidup kami, memegang masa depan kami, tak pernah kecewakan, tak pernah tinggalkan. Allah yang setia, Allah yang baik, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Amin. Bukan takut bersamamu Tuhan, jadikanku bejanamu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidupku. Amin. Masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersamamu Tuhan, jadikanku bejanamu untuk memuliakan-Mu. Jadikanku bejanamu untuk memuliakan. Sekali lagi, jadikanku bejanamu, Tuhan Yesus, untuk memuliakan-Mu. tepuk tangan yang keras buat Tuhan kita. Haleluya. 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 Biar lagu yang kami nyanyikan Tuhan bukan hanya sekedar lagu, tapi ini jadi doa kami, jadi komitmen kami untuk mengiring Tuhan Yesus seumur hidup kami, Amin. menyenangkan Tuhan Yesus seumur hidup kami ya Tuhan. Amin. Kami bersyukur untuk hari ini, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan beri buat kami supaya kami bisa ibadah di tempat ini Tuhan. Ya, Yesus. Terima kasih karena Tuhan begitu baik kepada kami, Tuhan Yes. begitu setia kepada kami. Yes. Dan saat ini kami mau persembahkan waktu kami untuk Tuhan Yesus. Ya, Tuhan. Kami mau persembahkan waktu kami untuk firman Tuhan. Kami mohon biar kiranya ketika kami dengarkan firman Tuhan, kami belajar firman Tuhan, kami bisa dengar dengan baik, kami bisa hidupi dengan baik dalam Amin. hidup kami masing-masing. Amin. Dan biar ada sesuatu yang berubah dalam hidup kami oleh karena firman Tuhan. Amin. Biar firman Tuhan mulai sembuhkan kami, mulai lepaskan kami dari segala jerat Tuhan, mulai hancurkan segala kutuk, mulai hancurkan segala dosa dalam hidup kami. Dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Dalam biar nama firman Yesus. Tuhan sendiri yang bekerja dalam hidup kami. Roh Kudus, kami butuh tuntunanmu, pertolonganmu saat ini Tuhan. Biar kami bisa mengerti apa yang jadi isi hati Tuhan, apa yang jadi isi firman Tuhan. Dan kami bisa semakin mengenal Tuhan Yesus, mengenal Allah yang kami sembah.
dalam nama Tuhan Yesus. Dalam Terima nama kasih Yesus. Tuhan, biar saat ini Engkau kuduskan kami, sucikan kami, dan kami siap belajar firman Tuhan. Mari saudara yang siap belajar firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan sekali lagi boleh untuk Tuhan boleh? Haleluya, haleluya. Silakan duduk saudara. Mungkin sebelum kita dengarkan firman Tuhan boleh toleh kanan kiri, depan belakangnya. Katakan saya senang ketemu dengan Anda hari ini. Saya senang ketemu dengan Anda. Yang online juga saya senang ketemu dengan Anda semua hari ini. Puji Tuhan, shalom. Shalom, shalom, shalom. Saya berdoa biar semuanya tetap sehat, tetap semangat ya saudara ya. Puji Tuhan, teman-teman JC mungkin bisa langsung join di D11 karena kita akan mulai ibadah JC-nya ya. Dan Bapak Ibu Saudara, mari siapkan Alkitab, siapkan catatan saudara, kita akan belajar firman Tuhan hari ini. Dan saya berdoa biar semuanya tetap haus dan lapar akan firman Tuhan, akan Tuhan Yesus. Saudara, hari ini kita akan tetap bahas tentang tema bulanan kita. Kalau saudara mungkin sudah datang di minggu kemarin, minggu yang lalu, Pak Gembala menyampaikan tentang 1 bulan ini. Ya saudara ya, jadi saudara-saudara mungkin yang baru join hari ini, saya datang ke tempat ini, saya ucapkan selamat datang di GBR Abot Surabaya, atau saudara-saudara yang sudah datang dan sudah dengarkan firman Tuhan kemarin, di-refresh lagi, diingat-ingat kembali firman Tuhan yang minggu lalu ya. Saudara yang kasih Tuhan, kita buka sama-sama dari Mazmur 91 ayat yang ke-14. Dan saya mau kasih judul firman Tuhan hari ini atau khotbah hari ini, saya izin pakai satu judul lagu yang saya tahu yaitu Jauh di Mata, Dekat di Hati. Ya, jauh di mata, dekat di hati. Mazmur 91 ayat 14. Saya bacakan dari terjemahan baru 2 saudara. Alkitab bilang begini, oleh sebab hatinya terpaut padaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Yang percaya boleh katakan amin. Saudara, hati yang melekat, katakan sama-sama hati yang melekat, 1, 2, 3. Hati yang melekat. Hati yang melekat, saudara, kalau kita belajar dari bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani dalam kitab Mazmur, itu adalah hasyak atau khasyak. Yang punya pengertian begini, terikat. Katakan sama-sama, terikat, 1, 2, 3. Terikat, katakan sama-sama kasih, 1, 2, 3. Kasih, katakan sama-sama sekali lagi, menginginkan, 1, 2, 3. Menginginkan, atau bahasa Inggrisnya desire, rindu. Ingin sesuatu atau ingin seseorang saudara. Dan ini yang dipakai di dalam Alkitab. Dalam Mazmur 91 ayat yang ke-14. Jadi kalau kita selama sebulan ini akan membahas tentang hati yang melekat maksud saya. Kita tidak akan lepas dari yang namanya terikat. Tidak akan lepas dari kasih. Tidak akan lepas dari menginginkan. Ingat itu baik-baik saudara ya. Hati yang melekat. Saudara yang kasih Tuhan, tentu kita perlu tahu bahwa hati yang melekat di sini bukan melekat dengan seseorang atau seorang manusia, tapi melekat pada satu pribadi, yaitu Allah yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang kasih Tuhan, beberapa hari lalu, saya mau cerita dulu, beberapa hari lalu saya telepon papa mertua saya. Papa mertua saya, kalau saudara tahu, papa mertua saya ada di Bontang, dari Kalimantan Timur, saudara ya. Jadi jauh dari Surabaya, kalau mau ke sana harus naik pesawat. Kalau mau naik kapal juga silakan, enggak apa-apa. Saya telepon papa mertua saya saudara dan saya bilang, halo Pak. Dan balasan papa mertua saya sangat excited, sangat sukacita. Saya nggak tahu ada kata apa yang bisa menggambarkan betapa excitednya papa mertua saya. Papa mertua saya bilang begini, halo anakku, halo my son. Halo anak laki-lakiku, halo anakku. Saudara yang kasih Tuhan, dengan nada excited papa saya nyapa saya, halo anakku. Dan seketika itu ada sukacita yang luar biasa yang mengalir dalam hidup saya, dalam hati saya saudara. Kalau kami ngobrol, karena beliau baru saja dapat mujizat yang luar biasa, peristiwa yang luar biasa. Mungkin bulan depan beliau datang, jadi saudara semoga papa mertua saya bisa cerita tentang cerita itu. Lalu kami ngobrol dan di akhir telepon saya dengan papa mertua saya maksud saya, papa mertua saya bilang begini, terima kasih ya buat teleponnya. Thank you sudah telepon. Dengan nada yang excited, dengan nada yang sukacita. Dan seketika itu juga saya penuh dengan sukacita. Kenapa? Karena saya merasa dikasihi, saya merasa dihargai oleh papa mertua saya. Saudara yang kasih Tuhan, memang secara jarak, secara fisik, saya dan papa mertua saya yang ada di Bontang dan juga mama mertua saya di Bontang jauh. Beratus-ratus kilometer. Bukan seperti saya sedang melihat saudara hari ini. Tapi saudara yang kasih Tuhan,
saya bisa merasakan ada hubungan yang dekat antara kami, antara saya dan istri, dan juga papa dan mama mertua. Karena ada hati yang melekat. Ada hati yang terikat. Ada hati yang saling mengasihi. Ini kata-kata yang penting. Ada hati yang saling menginginkan. Menginginkan apa? Menginginkan kasih. Ada penyertaan, ada kasih antara satu dengan yang lain. Kalau kami mau ketemu saudara, papa dan mama mertua saya dengan kami harus pergi ke Bontang atau mereka yang pergi ke Surabaya. Jadi kami ada terbatas jarak dan waktu juga. Tapi saudara yang kasih Tuhan, ada hati yang terikat, ada hati yang melekat, maka kami bisa sama-sama terus saling mengasihi. Saudara yang kasih Tuhan, saya mau bawa contoh ilustrasi tersebut ke Mazmur 91 ayat yang ke-14. Saudara tahu, saudara sadar atau tidak sadar, kita sering melakukan yang sebaliknya dengan Tuhan. Berapa banyak saudara yang punya saudara atau sahabat yang ada di luar kota, di luar pulau, luar negeri? Ada. Saya yakin pasti ada. Satu, dua orang pasti ada. Betul ya? Dan saudara mungkin cukup intens berhubungan dengan mereka. Saudara, yang sering kita lakukan, sadar atau tidak sadar, termasuk dengan orang yang saudara lihat hari ini di depan, Joy Putra Ervian ini. Yang sering kita lakukan adalah kita lakukan sebaliknya. Kita sudah merasa dalam tanda kutip jauh dari Tuhan dan kita juga merasa tidak dekat dengan Tuhan. Padahal kan sama saja kan saudara. Kalau saudara pikirkan sama-sama, yang saya lakukan dengan papa dan mama mertua di jauh di sana adalah sebenarnya juga sama, kurang lebih hampir sama dengan saya dengan Tuhan. Saya nggak bisa lihat dengan mata fisik, tapi saya tahu mereka mengasihi saya. Tapi saya tahu Yesus mengasihi saya. Tapi saya tahu ada Tuhan hadir dalam hidup saya. Manusia terbatas ruang dan waktu. Papa dan mama mertua saya terbatas ruang dan waktu. Tapi saya tahu Tuhan Yesus tidak terbatas ruang dan waktu. Saya mau di Surabaya, mau di luar kota, mau di luar negeri. Dia hadir di situ. Dan Tuhan yang sama juga hadir dalam hidup saudara. Dia hadir dalam hidup saudara. Yang percaya boleh katakan amin. Dan saudara, minggu lalu Pak Gembala juga menyampaikan firman tentang hati yang melekat dan definisi dari melekat seperti yang saudara lihat di monitor. Ada 3, tapi saya ambil 2 saja. Karena yang ketiga saya nggak terlalu relevan dengan poin yang saya ingin sampaikan. Tapi poin 2 dan ketiga sama atau berhubungan. Yang kedua, yang pertama adalah mengasihi. Katakan sama-sama, melekat itu mengasihi. 1, 2, 3. Melekat itu mengasihi. Katakan sekali lagi, melekat itu percaya. 1, 2, 3. Melekat itu percaya. Jadi melekat dengan Tuhan artinya saudara mengasihi Tuhan. Melekat dengan Tuhan saudara percaya pada Tuhan. Seperti saudara percaya dengan orang-orang yang saudara kasih. Melekat dengan mereka, mengasihi mereka dan percaya kepada mereka. Dan hari ini saudara jemaat Rehoboth, ayo kita sama-sama melekat sama Tuhan. Kita sama-sama mengasihi Tuhan. Sama-sama terikat kepada Tuhan. Kita sama-sama percaya kepada Tuhan Yesus. Yang mau katakan amin. Saudara yang kasih Tuhan, kita tahu hati yang melekat itu harus ada dalam hidup kita. Kita tahu hati yang mengasihi Tuhan harus ada dalam hidup kita. Tapi saya mau kasih tahu ada satu kebenaran yang sangat-sangat luar biasa dan kebenaran ini hanya dimiliki oleh orang Kristen. 1 Yohanes 4 ayat 19. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita buka sama-sama. Kalau saudara mungkin punya Alkitab terjemahan baru 2 yang di printed, yang buku seperti saya, ataupun di handphone, saudara silakan buka. Atau versi apapun silakan buka. Karena sumbernya tetap sama, Tuhan Yesus, Allah kita. Saudara yang kasih Tuhan, Alkitab bilang begini, 1 Yohanes 4 ayat 19 dan saya bacakan dari terjemahan baru 2. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Alkitab tidak berkata demikian, kita mengasihi karena Allah nanti mengasihi kita. Kita mengasihi karena nanti di masa depan kalau kamu sudah memenuhi kasihnya yang dimaksud Alkitab, baru Allah mengasihi. Oh no. Alkitab bilang apa? Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi sudah dilakukan, bukan akan dilakukan. Saudara yang kasih Tuhan, ini kebenaran yang luar biasa, ini kebenaran yang hanya dimiliki oleh orang-orang Kristen yang percaya pada Tuhan Yesus. Saudara mampu mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi saudara.
Saudara mampu memberkati karena Allah sudah memberkati saudara dulu. Saudara disertai Tuhan karena memang itu alasan atau itu kenapa yang jadi alasan mengapa Allah memang mengasihi saudara. Saudara yang kasih Tuhan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Maka dari itu sekarang kita punya tanggung jawab, kita harus terus melekat sama Tuhan, lakukan firman Tuhan, kita mengasihi seperti 1 Yohanes 4 ayat 19 katakan, kita iring Tuhan Yesus, kita layani Tuhan Yesus seumur hidup kita. Yang mau katakan? Yes, amin, amin, amin. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita mau bahas pertanyaan gini. Next slide lagi, boleh? Bagaimana agar kita semua bisa tetap melekat kepada Allah kita? Saya harap saudara mau melekat sama Tuhan. Saya harap saudara mau melekat sama Tuhan. Baik saudara yang melayani, baik saudara jemaat, kita melayani Tuhan, kita melekat sama Tuhan Yesus. Saudara, hari ini saya mau bagikan dua poin. Saya mau bagikan 2 poin. Dan saya harap kita semua tahu bahwa ini hubungan 2 arah. Saudara tahu hubungan 2 arah? Two-way communication, artinya kalau saya bicara, saudara mendengar. Kalau saudara bicara, saya mendengar. Dan ini 2 komunikasi atau 2 pihak maksud saya. 2 pihak yang sedang berinteraksi, yang sedang saling sayang, yang sedang saling PDKT, saudara. 2 pihak itu antara kita, masing-masing dari kita, dan Tuhan. Jadi 2 pihak ini harus berusaha supaya tetap melekat. Katakan sama-sama, harus berusaha, 1, 2, 3. Harus berusaha saudara. Jadi saudara harus berusaha melekat kepada Tuhan. Dan sebaliknya Tuhan juga harus berusaha melekat kepada Tuhan. Tapi saya mau kasih tahu dulu, 1 Yohanes 4 ayat 19 tadi sudah bilang, Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi memang Tuhan itu sudah berusaha mendekati saudara, mengasihi saudara. Pertanyaannya, saudara mau mengasihi Tuhan enggak? Saudara mau dekat kepada Tuhan enggak? Kita belajar itu hari ini. Tetap melekat kepada Tuhan. 2 poin yang akan kita pelajari dari Mazmur 91 saudara. Saudara siap? Saudara siap? Ingat baik-baik, catat baik-baik. Saudara bisa simak baik-baik saudara ya. Karena poinnya sangat singkat, hanya 1 kata, 1 kata. Oke? Yang pertama, saudara perlu duduk. Saudara perlu duduk. Berarti puji Tuhan saudara hari ini sudah memenuhi syarat firman Tuhan. Saya yang gak memenuhi karena saya berdiri. Oh bukan itu yang saya maksud. Karena kita akan belajar dari Mazmur 91 ayat 1, Alkitab bilang begini, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, ia akan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Boleh kita sama-sama baca sesuai dengan yang ada di monitor? Semoga tidak terlalu kecil ya, kalau di monitor TV saudara ya, ataupun yang ada di online. Saudara, kita mau baca sama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi akan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Yang percaya katakan amin. Duduk. Saudara, kata duduk di sini bukan sesuatu yang pasif. Saya berdoa supaya ketika saudara sedang duduk sekarang, seperti yang saya lihat, saudara tidak pasif. Artinya pikiran saudara mulai bekerja mencerna firman Tuhan, hati saudara mulai percaya kepada firman Tuhan, saudara mungkin buka Alkitab, buka handphone yang ada Alkitabnya, buka catatan supaya bisa mencatat firman Tuhan. Saya harap saudara tidak pasif. Karena Alkitab mengatakan orang yang duduk di sini bukan sesuatu yang pasif. Katakan sama-sama, bukan pasif, 1, 2, 3. Bukan pasif, jadi aktif saudara yang kasih Tuhan. Punya pengertian lain gini, duduk itu punya pengertian lain gini. Next slide. Dibukakan untuk jemaat, tinggal atau tetap. Tinggal tetap digabungkan juga tidak masalah karena intinya sama, tinggal ataupun tetap. Artinya gini, ada kehidupan, ada sesuatu yang bergerak, ada kegiatan yang dilakukan. Di mana dalam lindungan yang maha tinggi. Bahasa Ibrani-nya bagus, saudara juga pasti pernah mendengar, Elion. Wah, yang maha tinggi. Saudara, kita belajar pelan-pelan ya. Kita belajar pelan-pelan ya. Semoga saudara masih tetap excited, tetap sukacita dengan firman Tuhan. Saudara, zamannya Mazmur, kitab Mazmur, belum ada gereja. Belum ada yang namanya sound system, belum ada yang namanya worship leader, belum ada yang namanya usher, belum ada yang namanya diakones, persembahan berupa uang, belum ada. Transfer apalagi, QR code apalagi saudara, belum ada.
Belum ada. Jadi kalau orang-orang Yahudi mau ibadah, mereka harus ikuti tata cara ibadah yang sesuai ada di Imamat, Bilangan, dari Keluaran ya, lebih tepatnya dari Keluaran. Ya, Ulangan dan saudara bisa baca di Perjanjian Lama, mereka harus mengorbankan hewan, mereka harus kudus. Kalau misalnya ada hukum yang dilanggar, hukum mati, dirajam batu dan sebagainya. Itu tata cara ibadah yang ada di Perjanjian Lama. Dan itu yang harus dilakukan di kitab Mazmur. Entah penulisnya siapa, dia tetap harus lakukan apa yang jadi tata cara ibadah yang sesuai di Perjanjian Lama. Saudara yang kasih Tuhan, dan di Perjanjian Lama ada yang namanya Bait Allah. Bait Allah dibagi 3 section, dibagi 3 bagian. Pelataran, ruang kudus, ruang maha kudus. Kalau saudara perlu tahu, dan saudara memang perlu tahu, pelataran itu bisa dimasuki oleh semua orang. Ruang kudus mulai dikerucutkan hanya beberapa orang. Ada yang imam yang kecil-kecil sama imam yang besar. Tapi kalau ruang maha kudus harus dimasuki oleh imam besar. Gambarnya mungkin kalau hari ini seperti gembala sidang lah. Pendeta yang namanya sudah besar, itu imam-imam besar seperti itu. Kenapa? Karena dia harus hidup kudus, hidupnya harus dipersembahkan untuk Tuhan. Dan itu, konteks itu dipakai di dalam Mazmur 91 ayat 14. Alkitab bilang apa? Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi akan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Jadi penulisnya ini sedang menuliskan, andaikan ya kita semua bisa masuk ke ruang maha kudus, pasti kita bisa ngobrol sama Tuhan. Kita bisa berinteraksi sama Tuhan. Kalau aku panggil Tuhan, Tuhan jawab. Tuhan ngomong, aku dengar, asik sekali. Asik sekali. Itu di Mazmur 91 ayat 14. Saudara tahu keadaan hari ini? Sudah gak ada itu ruang maha kudus. Sudah gak ada. Kenapa? Karena ini bait roh Allah. Tubuh saudara, bait Allah. Jadi kalau saudara mau ngobrol sama Tuhan, gampang sekarang. Kalau saudara mau dengar suara Tuhan, gampang. Gak ribet Bapak Ibu Saudara. Saudara hanya perlu hati yang melekat sama Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, di sini ada satu kata yaitu lindungan. Atau secret place bahasa Inggrisnya. Lindungan atau secret place. Di situ saudara sekali lagi penulis kitab Mazmur 91 ini sedang menggambarkan, aduh enak ya kalau tinggal deket Tuhan ya. Secret place-ku sama Tuhan atau tempat lindunganku sama Tuhan itu aduh asik sekali. Coba kalau kita semua bisa masuk ruang maha kudus. Puji Tuhan, hari ini kita tahu Yesus sudah mati di atas kayu salib. Sekarang hukum itu sudah disempurnakan. Kita semua sudah bisa hidup intim bersama dengan Tuhan kita. Saudara, dalam lindungan yang maha tinggi itu sekali lagi tidak bicara tentang tempat. Kenapa kalau bicara tempat? Karena kalau kita bicara tempat, gak nyampe-nyampe kita Bapak Ibu Saudara. Karena sudah tinggi, maha tinggi. Gak tahu itu seberapa tingginya Bapak Ibu Saudara. Terlalu tinggi. Tapi saudara yang kasih Tuhan, puji Tuhan karena Alkitab tidak menjelaskan maha tinggi itu bicara lokasi. No. Karena Alkitab menjelaskan maha tinggi itu artinya bagaimana Allah yang maha tinggi, yang maha besar itu mau dekat kepada manusia yang percaya kepada Dia. Dan menggambarkan, menjelaskan betapa berkuasanya Allah yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus. Ada satu buku atau satu terjemahan Alkitab, saudara saya lupa, yang menuliskan kalau dia itu Allah di atas segalanya, bahasa Inggrisnya begini, the boss of the universe. Wah, lumayan ya, keren juga. The boss of the universe, boss dari universe ini, dari dunia ini. Dia boss dari segala-galanya. Dan segala kuasa harus tunduk dalam nama Tuhan Yesus. Dan selanjutnya Alkitab menuliskan gini, akan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, bukan maha tinggi ya, maha kuasa. Tadi yang maha tinggi, sekarang ke maha kuasa. Saudara, bermalam, ini menarik. Karena Alkitab menuliskan kata bermalam. Saudara tahu bermalam? Bahasa sekarang itu nginep, tinggal sebentar. Cuma sebentar aja. Ya semalaman, 2 malam, staycation lah. Kalau bahasa sekarangnya itu. Menginap, sebentar aja. Cuma sebentar. Saudara, tapi ide utamanya bukan tentang saudara nginep di gereja, bukan saudara nginep di kantor Pak Gembala, bukan. Karena Alkitab menuliskan menginap di sini atau sementara ini artinya adalah gini,
kapanpun saudara butuh kelegaan dari Tuhan. Kapanpun saudara butuh pribadi Tuhan. Di situ ada jaminan bahwa Tuhan bisa menjawab, Tuhan bisa memberi kelegaan, Tuhan bisa menyertai saudara, Tuhan bisa berkati saudara. Artinya kita punya kepastian bahwa kita didengar Tuhan dan Tuhan bisa jawab doa-doa kita. Enggak ada yang amin kayaknya ini. Harusnya bilang amin ini karena ini good news. Artinya saudara punya kepastian bahwa saudara menyembah Tuhan yang hidup. Bukan Tuhan yang mati. Dan ini diajarkan Yesus. Saudara tahu Tuhan Yesus ngajarin gini, Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah dariku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Akan mendapat kelegaan. Saudara, di sini Tuhan Yesus tidak sedang mengajarkan kepada para murid atau siapapun yang mendengarkan firman Tuhan waktu itu, mendengarkan pengajaran Yesus. Maupun hari ini, saudara, Tuhan Yesus tidak mengajarkan gini, kalau kamu mau dekat sama Tuhan, kalau kamu mau dekat sama aku, situasional ya, kapan-kapan aja. Nanti waktu Natal kamu datang ke gereja. Paskah kamu datang ke gereja. Oh, waktu ulang tahun gereja ya datang. Karena aku mau datang ke situ, aku hadir di situ. No, Yesus ngajarin ini, maksudnya adalah ketika kita butuh kelegaan, ketika kita butuh datang kepada Tuhan Yesus, kita bisa datang setiap saat. Dimanapun, dengan siapapun, kapanpun, dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, kita bisa datang kepada Dia. Karena Tuhan Yesus gak ngajarin begini, nanti kalau kamu udah capek, datang aku. Nanti kalau 5 hari lagi, aku hadir, aku datang. No, kapanpun kita mau datang kepada Tuhan Yesus, Dia hadir, Dia tahu, dan Dia menerima kita dengan lapang dada, menerima kita dengan tangan yang terbuka untuk kita semua. Ini kabar baik. Jadi habis gini saudara kalau mau doa, nggak usah nunggu ke gereja dulu. Doalah di rumah, doalah dimanapun. Karena Dia mendengar dan Dia bisa menjawab doa-doa kita. Ya, amin saudara ya. Dan saudara, kita kembali lagi ke Mazmur 91. Kali ini saya mau bawa saudara ke Mazmur 91 ayat 15. Karena Alkitab bilang begini, bila Ia berseru kepadaku. Kalau manusia, kalau jemaat Rehobot berseru kepada Tuhan, aku akan menjawab. Ini bagian di mana saudara harusnya bilang amin dengan keras. Sekali lagi. Karena ini good news, karena ini kabar baik. Bila Ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Harusnya iman kita bangkit sekarang saudara. Kenapa? Karena kita tahu ketika kita berseru pada Tuhan, Dia jawab. Dia nggak diam, Dia jawab. Mungkin kelihatannya Dia diam, terdengar seperti Dia diam. No, sebenarnya Dia tidak diam, Dia menjawab. Dia menjawab. Saudara yang kasih Tuhan, kalau setelah ibadah, saudara bisa baca Mazmur 91. Karena ini ayatnya cuma 16 dan menarik. Karena ada beberapa bagian yang ditulis oleh manusia. Dan ada 3 ayat yang ditulis oleh atau difirmankan oleh Tuhan kepada penulis kitab ini, penulis pasal ini. Dan 3 ayat itu di ayat 14, ayat 15, dan ayat 16. Jadi yang baru saja kita baca itu bukan kata-kata pendeta. Bukan janji-janji palsu pendeta Bapak Ibu Saudara. Ini bukan janji-janji palsu imam besar yang ada di Israel, bukan. Ini Tuhan Allah sendiri yang bilang, bila Ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Kalau Tuhan sudah berfirman, pasti bisa dipegang. Yang percaya katakan amin. Kalau Tuhan sudah berjanji, Dia pasti tepati. Yang percaya katakan amin. Jadi ini firman Tuhan sendiri. Tapi jangan dibaca sepotong ini. Kenapa? Karena kita harus baca ayat 14-nya, ayat utama kita selama sebulan ini. Oleh sebab hatinya terpaut atau oleh sebab hatinya melekat kepadaku. Itu satu kondisinya yang harus kita lakukan saudara. Itu tanggung jawabnya kita. Supaya kita tahu bahwa ketika kita berseru, Dia bisa jawab. Dia akan jawab. Tapi harus ada hati yang melekat. Gambarannya seperti ini deh sebelum kita lanjut ke poin yang kedua saudara. Gambarannya seperti ini. Seperti di gereja ini. Berapa banyak saudara yang kenal dengan Pastor Lucky?
Kalau saudara nggak kenal berarti kita perlu kenalan. Itu papa saya by the way Bapak Ibu Saudara ya. Dan saudara kalau saudara kenal dengan beliau, saudara ngobrol dengan beliau, dan saudara mungkin minta tolong kepada beliau, kira-kira Pastor Lucky bisa jawab nggak? Bisa lah. Kenapa? Karena saudara kenal dengan beliau. Saudara pernah ngobrol dengan beliau. Setidaknya saudara pernah katakan shalom Tuhan memberkati kepada beliau. Betul kan? Andaikan ada satu orang yang jauh di sana, nggak tahu siapa orang ini, tiba-tiba datang ke Pastor Luke, tolong saya. Pastor Luke akan ngapain? Siapa kamu? Tentu sebagai seorang gembala harus terima semua orang, betul. Tapi maksud saya adalah begini, loh aku nggak kenal siapa ini. Aku harus ngapain? Aku nggak tahu. Kalau domba-dombaku atau jemaatku aku tahu. Tapi aku nggak kenal dia. Aku mau bantuin tapi aku nggak tahu siapa kamu. Itu kira-kira responnya akan seperti itu. Saudara, Tuhan kita itu juga Tuhan yang sama, yang seperti yang saya gambarkan tadi, atau mungkin semoga itu tidak mengotakkan atau mengecilkan kuasa Tuhan. Karena maksud saya adalah begini, ketika kita kenal dengan Tuhan, Tuhan jawab loh, bisa loh. Ketika kita berusaha mengenal Tuhan, Tuhan jawab loh, bisa loh Bapak Ibu Saudara, bisa loh. Tentu dia maha tahu, tapi kalau kita punya koneksi yang dekat, hati yang melekat pada Tuhan, wah, berkatnya luar biasa buat kita. Jasmani, rohani, nanti kita akan baca. Jasmani, rohani, luar biasa buat kita. Dan saya juga percaya Tuhan bisa berkati kita. Tapi jangan lupa, kita perlu melekat kepada Tuhan Yesus. Melekat kepada Dia. Yang mau katakan? Poin yang pertama, kita perlu duduk. Ingat ya baik-baik, kita perlu duduk. Dan yang kedua, poin yang kedua adalah beriman. Katakan sama-sama beriman, 1, 2, 3. Beriman. Saya kira ini satu konsep, satu pengajaran yang sangat tidak asing buat orang Kristen. Karena tiap minggu kita diingatkan beriman, iman dalam Tuhan Yesus, iman dalam Tuhan Yesus. Saudara, ayat yang kedua berkata demikian, Dia akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Saudara yang kasih Tuhan, ini tentu bukan sesuatu yang asing buat orang Kristen, tapi saya mau tanya, gimana caranya orang Kristen bisa beriman kalau dia nggak pernah baca firman Tuhan? Karena Alkitab bilang begini, iman itu timbul dari pendengaran, bukan penglihatan, bukan perkataan, bukan perbuatan, apalagi perbuatan baik. Tapi iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Gimana caranya orang Kristen mau tumbuh imannya kalau Alkitab saja tidak dibaca? Setelah ini, bukan cuma di ibadah hari Minggu, baca Alkitab saudara, supaya iman saudara timbul lagi, bangkit lagi. Karena Alkitab menuliskan tadi, ini kalau tidak salah di Roma, Alkitab bilang iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Ya, jadi jangan mau didongengin terus sama pendeta-pendeta, saudara harus baca firman Tuhan, baca Alkitab. Saudara yang kasih Tuhan, ayat ini punya 2 kata kerja. Punya 2 kata kerja. Kata kerja yang pertama adalah berkata, katakan sama-sama berkata, 1, 2, 3. Berkata, dan kata kerja yang kedua adalah kupercayai. Katakan kupercayai, 1, 2, 3. Kupercayai, berkata dan kupercayai. Secara bahasanya saudara, saya mau bagikan sedikit supaya saudara semakin mengerti lebih dalam tentang firman Tuhan. Kata berkata dan kupercayai ini punya satu sifat yang sama. Punya satu sifat kata yang sama. Sifatnya adalah begini, ini satu tindakan yang sudah dilakukan di masa lalu atau yang akan dilakukan di masa depan, tapi belum ada hasil akhirnya. Sekali lagi, 2 kata ini punya sifat yang sama. Dilakukan di masa lalu, antara di masa lalu atau di masa depan, tapi belum selesai. Belum selesai. Belum selesai. Belum ada finish line-nya, belum ada garis finish-nya. Pelajarannya gini. Ketika saudara percaya sama Tuhan Yesus, ketika saudara beriman kepada Tuhan Yesus, pastikan imanmu itu belum selesai sampai nanti Tuhan Yesus datang. Pastikan rasa percaya saudara dari hari ke hari tetap ada dan tidak selesai. Pastikan ketika saudara beriman pada Tuhan Yesus, pastikan Bapak Ibu Saudara supaya itu tidak selesai di hari ini, tapi berlanjut sampai besok, sampai besoknya lagi, sampai tahun depan, sampai Tuhan Yesus datang untuk kali keduanya, tetap percaya dan beriman hanya kepada Tuhan Yesus.
Dan Alkitab menulis gini, dia akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Semoga saudara bisa lakukan atau berdoa seperti yang dilakukan oleh penulis Mazmur 91. Tuhan, engkau tempat perlindunganku, engkau kubu pertahananku. Saudara, sekali lagi, Mazmur ini ditulis bukan pada zaman gereja, yang artinya masih ada zaman kerajaan, ada namanya Raja Daud yang menulis Mazmur, raja loh, bukan gembala, Raja Daud, artinya ada kerajaan. Di mana ada kerajaan pasti ada peperangan, konflik. Hari ini aja juga ada peperangan. Dan Alkitab menuliskan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Tempat perlindungan itu bicara apa saudara? Jadi saudara pada zaman Alkitab secara konteks kalau ada seseorang yang menemukan tempat tinggi atau benteng yang besar. Wah ini memang tempat perlindunganku ya. Memang ini cocok jadi tempat perlindunganku. Kenapa? Karena aku terhindar dari penjahat, terhindar dari musuhku. Kubu pertahanan juga kurang lebih hampir sama, itu bicara tembok yang besar. Kalau saudara pernah tahu cerita tentang Yosua dan bangsa Israel yang mengelilingi tembok Yeriko, itu juga kubu pertahanannya Yeriko, kota Yeriko. Dan akhirnya dihancurkan karena mereka percaya sama Tuhan Yesus, percaya kepada Allah. Dan Allah memintakan kamu kelilingi masing-masing dari hari pertama sampai 6 1 kali, hari yang kedua 7 kali, hari yang ke-7. Itu ya, dilakukan sebanyak total kalau saya hitung 13 kali. Semoga saya tidak salah. Nah, kalau misalnya salah, saudara bisa koreksi lagi ya. Dan saudara, itu kubu pertahanan. Tapi ingat, kubu pertahanan bisa direbut orang. Buktinya tembok Yeriko kalah. Ya kan? Saudara yang kasih Tuhan, zaman sekarang memang sudah tidak ada yang namanya benteng, ataupun kota pertahanan, ataupun batu perlindungan, sudah enggak ada. Kalaupun ada, saya kira itu sudah jadi monumen. Dan itu akan jadi salah satu destinasi tur. Ini loh benteng, ini loh kota perlindungan, kota pertahanan dan seterusnya. Memang tidak ada. Tapi kita masih punya rumah, masih punya gereja yang bisa jadi tempat perlindungan, jadi kubu pertahanan. Dan saya berdoa biar gereja ini jadi tempat perlindungan, kubu pertahanan buat jasmani jemaat Rehobot dan juga rohani jemaat Rehobot. Ya. Saudara, kita kembali lagi ke Mazmur 91. Kata tempat perlindungan, di sini saudara dari bahasa aslinya memang secara literal dihubungkan dengan seseorang yang cari tempat perlindungan. Seperti saudara kalau ada hujan, saudara akan cari tempat berteduh, tempat perlindungan. Sama, tapi saudara yang kasih Tuhan, ketika Alkitab menggunakan kata itu, kata ini lebih sering dipakai untuk menjelaskan seseorang yang mencari tempat perlindungan dari Tuhan-Tuhan atau dewa-dewa. Kubu pertahanan bagaimana? Kubu pertahanan, saya sempat singgung tadi, ini tembok besar bisa, tapi bisa direbut sama orang yang lebih berkuasa. Bangsa yang lebih kuat. Pelajarannya apa? Ke slide yang sebelumnya, di situ ada penjelasannya. Pelajarannya apa? Saudara, ketika kita punya kubu pertahanan, pastikan kubu pertahanannya kuat. Kenapa? Karena iblis setiap hari bisa menggoda saudara. Bisa berusaha menghancurkan saudara, memanipulasi pikiran saudara, menghancurkan iman saudara. Saudara, iblis, 1 Petrus mengatakan iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, mengelilingi, menunggu kesempatan supaya bisa menyerang orang Kristen, menyerang orang yang percaya pada Tuhan, menyerang manusia. Setiap hari kita tidak lepas dari godaan iblis. Tapi berapa banyak saudara yang percaya? Kalau setiap hari, saudara juga tidak pernah lepas dari penyertaan Tuhan. Saudara nggak pernah lepas dari penyertaan Tuhan. Iblis boleh terus ganggu, tapi jangan lupa kubu pertahanan kita tetap Allah yang maha kuasa. Ya, saudara yang kasih Tuhan, hati-hati. Kubu pertahanan kita harus kuat. Benteng perlindungan kita harus kuat di dalam Tuhan Yesus. Dan saudara tahu, semuanya punya atau semuanya akan menghasilkan berkat atau Tuhan itu sudah memberikan berkat yang luar biasa buat kita loh. Kalau kita jadikan dia tempat perlindungan dan kubu pertahanan, percaya enggak? Saudara percaya enggak kalau kita menjadikan Tuhan itu sebagai tempat perlindungan, kubu pertahanan, berkat itu bisa diberikan loh. Jasmani bisa, rohani bisa, terserah dia, ya dia yang kasih berkat kok, bukan kita. Kalau saudara buka dari Mazmur 91 ayat 9 sampai 13 sekarang.
Ini hanya secuil berkat yang Tuhan beri. Sudah nanti bisa baca di dari mulai ayat yang ketiga. Alkitab bilang begini, sebab Tuhan telah kau jadikan tempat perlindunganmu. Ini manusia yang nulis, ini manusia yang tulis ya. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpamu, amin. Tulah tidak akan mendekati kemahmu, amin. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk batu. Singa dan ular tedung akan kau pijak, anak singa dan ular naga akan kau injak-injak. Wow, berkatnya luar biasa. Berkatnya luar biasa. Ini bagian yang ditulis oleh manusia yang seperti saya katakan tadi. Ini ditulis oleh penulis kitab Mazmur 91. Saudara, berkatnya luar biasa. Begitu banyak berkat rohani dan juga jasmani yang kita dapatkan ketika Tuhan kita jadikan tempat perlindungan dan kubu pertahanan dalam hidup kita. Namun, jangan fokus hanya di berkatnya. Karena kalau kita fokus di berkatnya, kita lupa siapa yang memberkati kita. Kalau kita fokus kepada berkat rohani, jasmani, kemampuan, bakat dan semuanya, kita akan lupa dengan sumber yang memberi kita berkat. Fokusnya hanya kepada sumbernya, bukan kepada berkatnya. Itu tanggung jawab kita. Saudara yang kasih Tuhan, saya mau tutup dengan satu quotes yang saya baca dari satu buku ketika saya mempersiapkan bahan khotbah ini. Quotes ini dari C. Hazel Bullock. Dia bilang begini, God's grace turns us into witnesses, not victims. Yang artinya gini, anugerah Allah mengubah kita jadi saksi, bukan korban. Anugerah Allah yang besar itu Bapak Ibu Saudara, bukan mengubah saudara jadi korban. Jadi korban manipulasi lah, jadi korban kebohongan lah, bukan. Saudara, anugerah Allah tidak pernah mengubah saudara jadi korban. Anugerah Allah mengubah saudara jadi saksi-saksi Kristus. Dan saudara tahu anugerah Allah itu diberikan ketika kita melekat pada Dia. Ketika kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, anugerah Allah juga diberikan, dicurahkan buat kita semua. Izinkan saya bertanya pada Bapak Ibu Saudara, berapa banyak saudara yang percaya dan mengaku bahwa hidup saudara ini adalah karena anugerah dari Tuhan? Oleh Tuhan, dari anugerah Tuhan, dan hanya untuk anugerah Tuhan. Amin? Amin saudara ya. Saudara, dan Mazmur 91 ini layak disebut sebagai pasal anugerah. Karena sebenarnya bicara tentang anugerah. Dan bicara tentang hati yang melekat, yang akan menghasilkan anugerah atau memberikan anugerah kepada kita semua. Masih ada banyak perdebatan saudara, Mazmur 91 ini ditulis oleh siapa? Mungkin ditulis oleh Musa, ditulis oleh Daud, Raja Daud maksud saya, atau ditulis oleh orang lain, yang pasti nggak ditulis oleh Joy Putra Ervian. Mazmur ini belum tahu ditulis oleh siapa, khususnya 91. Tapi saya kira orang yang sudah menulis Mazmur 91 ini, dia sudah betul-betul melihat dan mengecap betapa besarnya kebaikan Tuhan, betapa besarnya anugerah Tuhan yang diberikan untuk dia, penulis ini, dan juga kepada kita semua. Saudara yang kasih Tuhan, ketika Tuhan memberkati dan mencurahkan anugerahnya buat kita, kepada kita, itu bukan semata-mata untuk memuaskan daging saudara. Bukan semata-mata untuk memuaskan jasmani saudara. Tapi disitulah tempat atau disitulah letak, disitulah waktu di mana Dia sebenarnya pingin kita punya hati yang melekat kepada Dia. Kalau Tuhan berkati, artinya Tuhan percaya. Dan percaya itu dari hati yang melekat sama Tuhan. Semakin kita melekat, saya kira Tuhan juga semakin percaya sama kita, saudara ya. Dan berkat-berkatnya juga Tuhan pasti percayakan buat kita. Jadi melekatlah kepada Tuhan Yesus. Dan saya harap kita mengerti bahwa anugerah itu diberikan, bukan didapatkan. Anugerah itu diberikan, bukan didapatkan. Artinya apa? Tuhan sendiri yang memberi, bukan manusia yang meraih. Tuhan yang memberi. Manusia tidak berusaha untuk meraih, tidak pernah bisa. Lalu kita harus ngapain? Manusia harus ngapain? Ayat 14. Ayat pertama yang tadi kita baca,
dan ayat yang terakhir yang akan kita baca di ibadah raya 2 ini. Kita baca sama-sama saudara ya. Kita baca sama-sama ya dalam hitungan ketiga. Sesuai yang ada di monitor. 1, 2, 3. Oleh sebab hatinya terpaut padaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Ini akan kita lakukan. Masing-masing dari kita, Jemaat Rehoboth maupun sebagai gereja GBI Rehoboth Surabaya. Kita harus terus melekat kepada Tuhan. Harus terus mengenal nama Tuhan, mengenal pribadi Tuhan. Dan saya berdoa, beriman dalam nama Yesus, percaya sepenuhnya ketika kita punya hubungan dengan Tuhan, hati yang melekat, berkat juga pasti diberikan. Penyertaan diberikan, perlindungan diberikan. Kita melekat dululah sama Tuhan. Ya, kita percaya dululah sama Tuhan. Melekat itu mengasihi, melekat itu percaya. Kita percaya pada Tuhan yang besar, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa. Yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, yang percaya katakan, yang percaya katakan. Tepuk tangan yang keras untuk Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama kita berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita mau akhiri ibadah kita, tapi saya mau mengajak kita semua berdoa terlebih dahulu. Haleluya, haleluya. Mari saudara, kita sama-sama pejamkan mata kita. Hanya hati kita saja yang melihat Tuhan. Iman kita saja yang melihat wajah Yesus saat ini. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, setelah saudara mendengarkan firman Tuhan hari ini, saudara mungkin sudah dapatkan pesan dari Tuhan. Tuhan sudah bicara dalam diri saudara, Roh Kudus sudah bicara dalam diri saudara. Mari kita responi firman Tuhan saudara. Mari kita responi apa yang jadi isi hati Tuhan. Saya beri waktu untuk Bapak Ibu Saudara bisa berdoa di hadapan Tuhan. Dan mulai bangun komitmen bersama dengan Tuhan Yesus. Untuk punya hati yang melekat kepada Dia Bapak Ibu Saudara. Untuk punya hubungan yang dekat dengan Dia. Karena itu yang terpenting. Itu yang kita kejar. Bukan berkatnya, tapi pribadinya. Ya Tuhan, Kau dengar setiap doa jemaat-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan Yesus. Kau dengar setiap doa jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Mereka yang rindu melekat, mereka yang rindu dekat, Tuhan Engkau lihat, Engkau lihat, Engkau lihat. Engkau lihat Tuhan, mulai jamah hati mereka satu persatu Tuhan Yesus. Mulai jamah kehidupan mereka satu persatu Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, 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 Yesus. Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Jamah mereka Tuhan, jamah yang di online Tuhan. Jamah satu persatu Tuhan. Lihat komitmen yang mereka ambil, lihat komitmen yang mereka buat. Betapa mereka merindukan Engkau Tuhan Yesus. Betapa mereka menginginkan Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus, Tuhan Yesus. Kami mau dekat kepadamu Tuhan. Kami mau pandang wajah-Mu Tuhan, kami mau kenal Engkau Tuhan Yesus. Ya Tuhan. Sambil saudara berdoa, tim Praise and Worship akan nyanyikan pujian. Mari kita tetap berdoa, tetap berhubungan dengan Tuhan saudara. Dekat padamu, Ya Tuhan Yesus. itu rindu. Kau lihat kerinduan kami, lihat hati kami ya Tuhan. Kami mau Engkau Tuhan Yesus, kami mau hati-Mu Tuhan. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak ku sangka
Tuhan yang kami dengar hari ini tidak ditaburkan dengan sia-sia. Kami berdoa biar firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini bukan hanya sekedar untuk buang-buang waktu kami Tuhan, bukan hanya sekedar untuk menghabiskan waktu kami di hari Minggu, tapi kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang sudah kami terima, yang sudah kami dengar, yang sudah kami percayai, bisa bertumbuh dalam hidup kami, dalam hati kami. Dan kami berdoa biar muncul buah-buah dari firman Tuhan, dan biar setiap orang yang berinteraksi dengan jemaat Rehoboth di tempat ini, mereka bisa melihat ada Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Ada pribadi Allah dalam hidup mereka. Biar jadi berkat untuk banyak orang Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, siang hari ini firman Tuhan sudah dibagikan. Tapi kami tahu Tuhan belum selesai bekerja dalam hidup kami. Tuhan belum berhenti bekerja dalam hidup kami. Dan kami tahu ada hal besar yang Tuhan sudah siapkan untuk jemaat Rehoboth di tempat ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa, kami memohon biar kiranya Tuhan berkenan selalu atas hidup jemaat Rehoboth di tempat ini dan juga gereja ini Tuhan. Biar kami bisa tetap semakin melekat kepada Tuhan. Apapun situasinya, apapun kondisinya Tuhan Yesus, biar kami tetap bisa melekat kepadamu. Karena kami tahu Engkau sudah melekat kepada kami terlebih dahulu Tuhan. Engkau sudah mengasihi kami terlebih dahulu Tuhan. Dan kami tahu hari ini kami punya tanggung jawab, kami punya tugas. Hari ini kami mau melekat kepada Tuhan. Ini keinginan kami, ini kerinduan kami mau melekat kepada Tuhan. Kami mau mengasihi Tuhan, kami mau rindu akan Tuhan. Dan itu yang kami kejar dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, mau berdoa untuk setiap jemaat Rehoboth hari ini hadir di Ibadah Raya 2 dan juga yang online Tuhan. Engkau jamah hati mereka, Engkau sentuh hati mereka. Engkau yang datang kepada hidup mereka masing-masing Tuhan. Engkau yang hadir dalam setiap musim hidup mereka Tuhan. Apapun yang mereka sedang hadapi hari-hari ini, Engkau Allah yang setia, Engkau tidak pernah meninggalkan mereka, Engkau tidak pernah melepaskan mereka. Dan kami tahu ada banyak hal yang Tuhan sudah siapkan dalam hidup kami, hal-hal besar yang Tuhan siapkan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, walaupun kami menghadapi banyak tantangan, kami tahu Engkau hadir di situ, Engkau ada di situ, Engkau setia kepada kami, dan kami tahu Engkau enggak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, biar Engkau terus tambah-tambahkan jumlah jiwa di tempat ini. Perbesar kapasitas kami, kuantitas kualitas Engkau perbesar, Engkau berkati kami semua Tuhan. Dan biar kami tetap bisa setia, melayani, mengiring, mencintai Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan Yesus lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami akan terima berkat dari Tuhan. Kami siapkan hati kami buka kedua tangan kami sambut berkat Tuhan. Dan kami juga sambut pribadi Tuhan. Mari saudara angkat kedua tanganmu, kita mau sama-sama terima berkat dari Tuhan Yesus. Haleluya. Sekarang ya Tuhan, makasih Tuhan Yesus, Allah yang setia bagi kami. berkati kami, curahkanlah berkat-Mu bagi gereja-Mu. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memperluas wilayah kami, Engkau berbesar kapasitas kami, dan kiranya Engkau dobelkan atau naikkan level kami ya Tuhan. Engkau dobelkan pengurapan-Mu dan juga berkat-Mu untuk setiap jemaat Rehoboth di tempat ini ya Tuhan Yesus. Jadikanlah kami penyembah-penyembah-Mu yang menyembah dalam roh dan kebenaran, yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Jadikanlah kami semua penjala jiwa untuk melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya dan sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terima dengan sukacita, bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu.